materi dari Bunda Atin nanti insya Allah sangat kita butuhkan. Jadi monggo kalau ada ayah bunda yang kenal dengan wali murid yang lainnya bisa diaturi untuk bisa segera rawuh gitu ya, supaya acara bisa segera kita mulai seperti itu. Kalau kurang 3 menit lagi, silahkan bagi ayah bunda yang belum menamai akunnya dengan nama putra putrinya boleh diganti atau merename dengan nama dari putra putri panjenengan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 8:10. Insya Allah acara akan segera kita mulai. Apakah semua sudah siap, Ayah Bunda? Insya Allah siap, Bu Diana. Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Saya mohon izin. Hari ini saya diamanai sebagai MC sekaligus moderator untuk acara parenting pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Diana dari Komunitas Cinta Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini di hari Ahad yang cerah kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang insya Allah dirahmati Allah, majelis ilmu yang insya Allah akan menambah ilmu kita dan semoga juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan terbaik kita,
Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, sahabiah, tabiin, tabi'in, dan orang-orang istiqomah di jalan Islam. Dan semoga kita kelak diperkenankan Allah untuk mendapatkan syafaat melalui baginda Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Baik, ayah bunda semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari komunitas Cinta Anak dalam rangka salah satu program kami ini adalah KCA menularkan virus cinta baja, dan pagi hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan di TKIT Ashifa Surabaya. Kami aturkan terima kasih kepada Bunda Titin selaku Kepala Sekolah dan segenap guru karyawan TKIT Ashifa atas diperkenankannya kami untuk bersilaturahim di TKIT Ashifa. Baik ayah bunda, untuk susunan acara kita pada pagi hari ini, insya Allah nanti ada kita akan membuka bersama-sama, kemudian ada tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Fakhri dan Ananda Ara. Apakah sudah siap dua Ananda ini? Insya Allah. Insya Allah. Kemudian juga ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bunda Titin. Dan nanti kita akan masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bunda Atin dan terakhir penutup. Baik, kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dilanjutkan dengan tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Fakhri dan Ananda Ara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semangat suaranya ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah menyampaikan firman-Nya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ananda Fahri dan Ananda Ara yang sudah membacakan Quran Surat An-Nas. Semoga bacaan tadi lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT dan kita semuanya akan tergolong sebagai keluarga Ahlul Quran, insya Allah seperti itu. Amin, Allahumma amin. Baik, kita Amin. ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bunda Titin. Monggo kami persilahkan waktunya, Bunda. Ya, terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf ya Bunda, sinyal saya karena saya ini posisi di desa ya, mohon maaf kalau agak kurang bagus. Tapi terdengar nggih suara saya? Iya, terdengar. Terdengar nggih. Soalnya ini videonya di saya ini macet untuk ayah bunda semua. Jadi apunten, yang penting terdengar nggih suara saya. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, berapa ini ya pesertanya? Alhamdulillah sudah menambah 16. Supaya tidak tegang ya, sepertinya ini wajah-wajah capek menyiapkan pagi-pagi, wajah-wajah tegang ya, kita relaxkan dulu, kita biar semangat kita untuk belajar pagi ini lebih semangat, kita tepuk dulu ayah bunda ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, semuanya sudah bisa nggih? Kalau keluarga TKIT Ashifa sudah biasa, pasti sudah bisa nggih? Tepuk semangat. Alhamdulillah, tapi saya tidak terdengar suaranya. Mama Ara yang terdengar tepuknya. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan tepuk juga. Apa kabar ayah bunda pagi ini? Jawabannya masih ingat, Ge? Alhamdulillah, luar biasa. Terus bergerak. Allahu Akbar. Ge. Ayo Mama Mbak Ara, ini yang biasanya semangat. Mama Mbak Zeze, Bunda Fahri, ya. Kita menggugah, memicu semangat kita pagi ini, ya. Mbak Zeze loh. Apa kabar ayah bunda pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terus bergerak. Allahu Akbar. Terima kasih. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bunda-bunda TKIT Ashifa, semoga sehat selalu, semangat selalu. Yang saya hormati ayah bunda TKIT, murid TKIT Ashifa, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, anak-anak sholih sholihah TKIT Ashifa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi, agenda kita parenting. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Semoga ilmu kita yang dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama ingin saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ayah bunda yang sudah hadir ini, 16 ayah bunda yang hebat pagi ini, Masya Allah, menyempatkan, meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama dalam rangka ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk membersamai putra-putri kita di masanya, yaitu di masa Golden Age, karena semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Ya. Terus yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC kita
yang Masya Allah ya, suatu kehormatan buat kami TKIT Asyifa. Dalam parenting ini spesial, kita dipandu oleh MC dari KCA. Kami ucapkan terima kasih, jazakallah khair Bu Diana, semoga sehat selalu, visi misi dan tujuan KCA dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Diana. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, mengapa pada parenting ini kita mengambil tema yang sudah kita sampaikan ya di grup, yaitu anak bisa membaca dan suka membaca. Nah, di lapangan tentunya kita sering menjumpai banyak kendala. Kalau mungkin untuk TKA dan TKB mungkin belum signifikan ya untuk menghadapi suatu masalah atau kendala untuk membaca ini. Ada tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya gimana sih Bunda kok sulit seperti itu ya. Tapi ketika nanti sudah keluar dari TK Asyifa itu biasanya baru muncul, kok anak saya nggak bisa kenal huruf sih Bunda, karena ISM kan kita baru mengenal suku kata, kan langsung suku kata gitu ya. Terus ada lagi suka membaca Bunda, tapi hanya bisuka aja. Suka tapi nggak paham, dia lancar bacanya tapi nggak paham. Nah, terus ada lagi Bunda, anak saya itu mengejak tapi kok tambah lama ya, kalau mau ma itu gini dulu Bunda, A, B, C, D, E, F, G sampai mana waktunya habis untuk mengejak. Nah, kali ini mohon maaf nggih Ayah Bunda, sebentar ada iklan di desa sebentar. Nggih. Baik, ngaklum ngapunten. Jadi dengan parenting ini kendala yang mungkin nanti Ayah Bunda hadapi atau masalah-masalah yang Bunda hadapi akan mendapatkan jawabannya. Nah, suatu baik gitu buat Ayah Bunda yang sekarang ikut, karena apa? Nanti ketika menghadapi kendala atau masalah sudah mengetahui tipsnya, sudah mengetahui caranya, sudah mengetahui tekniknya loh seperti ini, ilmunya seperti itu. Jadi alhamdulillah pagi ini Ayah Bunda yang sudah bisa bergabung, katanya Bunda Atin rezeki yang datang hari ini gitu ya. Jadi semoga bermanfaat dan berkah ilmunya untuk anak-anak semuanya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Atin yang sudah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya kepada kita semuanya. Semoga Bunda Atin selalu sehat, selalu diberi keberkahan bersama keluarganya, dan untuk ilmunya semoga berkah juga untuk kita semuanya ya Ayah Bunda ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Diana, matur sembah nuwun. Jazakillah khair. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Titin atas sambutannya yang insya Allah juga menambah semangat kita semua ya Ayah Bunda untuk belajar pada pagi hari ini. Baik Ayah Bunda, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak TKIT Asyifa dan Ayah Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktu pada pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka KCA Roadshow gitu ya. Bagaimana kemudian KCA menularkan virus cinta baca. Sedikit tentang komunitas Cinta Anak adalah sebuah komunitas yang ingin mewujudkan Indonesia ramah anak, berkarakter cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu fokus kegiatan kami adalah di bidang literasi, yang salah satunya adalah program ini, menularkan virus cinta baca untuk Ayah Bunda keluarga Muslim di seluruh Indonesia. Kenapa kita harus gitu ya mengadakan program ini? KCA terus bergerak untuk menularkan virus cinta baca. Ternyata ada sebuah riset yang saya temukan di Kompasiana seperti itu, yaitu sebuah riset yang bertajuk World's Most Literate Nations Ranking ya, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, mengungkapkan bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60
dari 61 negara soal minat membaca, yang mana berada di bawah Thailand peringkat 59 dan di atas Botswana di tingkat 61. Masya Allah ya, ketika kita mengetahui ini maka miris sebenarnya, karena Indonesia berarti anak-anak kita gitu ya, ternyata secara tingkat dunia minat bacanya itu rendah gitu ya, bahkan sampai menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Masya Allah. Tentunya ini kita harus berupaya segera untuk melakukan perbaikan, dan kemudian salah satunya adalah kita mengikuti parenting ini. Jadi nanti Bunda Atin akan menyampaikan bagaimana tips agar anak cepat bisa dan cinta membaca. Saya perkenalkan dulu, meskipun mungkin tidak asing ya, Bunda Atin di wali murid Ashifa. Mungkin beliau adalah salah satu guru favorit gitu ya. Bunda Atin atau yang nama lengkapnya Titin Supriyatin SPD. Pendidikan atau asli beliau dari Tuban, sehingga pendidikan SD, SMP di Tuban, MA, MAN di Babat Lamongan, kemudian kuliah di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Widya Dharma Surabaya. Hobi beliau adalah membaca dan menulis, aktivitas ibu rumah tangga, guru TKIT Ashifa, pengelola Gria Inspirasi, Ilfam Pondok Baca, juru kisah tergabung dalam PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kemudian juga beliau banyak menelurkan buku ya. Ada salah satunya Dialog dengan Rembulan, antologi cerita pendek, dan judul-judul yang lainnya. Beliau juga adalah anggota dari Komunitas Cinta Anak, juga anggota Read Aloud Surabaya. Moto beliau menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Masya Allah, kalau kita membaca kurikulum vitae gitu ya, kita insya Allah tidak salah memilih guru ya dalam hal ini, bagaimana kemudian membuat anak kita bisa mencintai membaca, seperti itu. Baik, tidak berlama kata, tetapi sebelum memasuki materi inti yang akan disampaikan oleh Bunda Atin, untuk lebih menambah semangat kita, monggo bagaimana Ayah Bunda, apakah sudah bersemangat? Apakah sudah siap mengikuti materi pada hari ini? Silahkan ditulis di kolom chat kalau memang Ayah Bunda semua sudah siap. Tulis siap, seperti itu. Supaya kita lebih bersemangat. Okay. Bisa tulis di kolom chat kalau memang sudah siap mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bunda Atin. Tulis kata siap. Masya Allah, ada yang sampai siap seperti itu, luar biasa. Ya, insya Allah kita semua sudah siap, gitu ya. Langsung saja waktu dan jaringan saya persilahkan ke Bunda Atin dalam menyampaikan materi. Silakan Bunda Atin. Jadi Bunda Diana, terima kasih Ayah Bunda semua. Bismillah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqra bismi rabbukal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita selalu panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang masih memberi kita kesehatan, kenikmatan iman, dan pastinya kenikmatan waktu luang. Karena Ayah Bunda yang hadir pada pagi hari ini berarti yang mempunyai waktu luang ya. Banyak di grup tadi saya baca, saya sibuk ya. Alhamdulillah Ayah Bunda berarti orang tua yang dipilih oleh Allah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia mulia, teladan kita sepanjang masa, Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih yang saya hormati Bunda Titin atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama
Ayah Bunda Wali Murid TKIT Asifah yang luar biasa, dan tentunya Bunda Diana, nggih. Jadi Bunda Diana ini adalah guru saya, ayah bunda semua, dan hari ini Masya Allah dengan rendah hati beliau mau memandu saya di sini. Terima kasih. Hari ini kita belajar bersama saja ya. Saya yang di sini ngomong bukan berarti saya yang paling pinter, nah yang paling pandai, tapi hanya berbagi sedikit pengalaman yang mungkin lebih dulu saya tahu. Nah hari ini kita sharingkan bersama di sini. Insya Allah ayah bunda di sana semuanya jauh lebih banyak pengalamannya ya. Mungkin di sini ada yang sudah punya anak SD, anak SMP, bahkan SMA ya. Kalau anak saya kan masih kecil-kecil ya, jadi pengalamannya masih sedikit. Nah, langsung saja nggih kita ini saya sampaikan materi, saya izin share screen sedikit saja, nanti kita banyak berdiskusi saja. Oh, sebelum saya share screen, Bunda tanya dulu. Nah, siapa sih di sini yang ingin anaknya itu cepat bisa membaca? Nah, bisa tulis di kolom chat. Saya, begitu ya. Seberapa pengen? Oh, ini mamanya Mbak Naisa. Iya. Mas Yusuf, Mas Fahri, ya, Bunda Lia, Masya Allah, ya, Mas Hamdan, Adik Azima, Mas Erkan. Saya ingin sekali lah, bahkan ada tambahannya, ingin sekali ya, Masya Allah. Nah, semoga semua yang mengucapkan ini nanti diijabah oleh Allah, karena perkataan adalah doa. Ye, Bunda Wahyu, amin. Kita aminkan semuanya. Nah, langsung saja nggak ya Bunda, saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin sudah ada yang pernah ikut ya parenting saya ini. Insya Allah itu Mama Ara, Mama Zaki, Mama Naisyang. Cuma ini Bunda padu padankan. Nah, Bunda gabung jadi satu. Jadi tips agar anak cepat bisa membaca dan cinta membaca. Jadi bukan hanya gimana sih anak itu bisa membaca, tapi akhirnya juga cinta membaca. Karena bisa membaca dan cinta membaca itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Bismillah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti membaca. Membaca ialah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Maka berbagai penelitian menyatakan bahwa kegemaran membaca akan berpengaruh pada kecerdasan seseorang. Ya, ini kita pasti sudah tahu. Ya, orang yang suka membaca dan yang tidak suka membaca pasti berbeda. Ya. Kita ajak ngomong saja, nah itu kita sudah mengenal, oh pengetahuannya luas mungkin ya, karena kita pasti tahu membaca adalah jendela dunia ya. Kita lanjut. Nah, pedoman kita ya adalah Al-Quran, perintah membaca dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Alaq yang tadi saya baca, ayat 1-5 adalah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah dalam diamnya di Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayah bunda semua, membaca itu adalah perintah dari Allah. Saya ingat sekali surat ini ya, ayat 1-5 ini khususnya. Dulu ketika saya masih aliyah ya, ada guru saya Al-Quran hadis, itu yang selalu menekankan surat ini ketika mengajar kepada anak didiknya. Membaca adalah perintah Allah. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita mengkhianati Allah. Sampai seperti itu. Jadi beliau gencar sekali menyuruh kita-kita ini untuk membaca. Jadi disarankan misalkan ke perpustakaan, seperti itu kalau jam-jam kosong. Nah,
Tapi rata-rata kan kalau jam kosong, ya bisa kita tanyakan dulu kalau jam kosong lari lompat pagar atau ke kantin ya atau ke perpustakaan. Nah, saya alhamdulillah jadi contoh saja, saya alhamdulillah kalau jam kosong larinya selalu ke perpustakaan. Jadi guru saya yang bertugas sebagai pustakawan itu sampai bingung lihat saya. Baca buku, pinjem buku itu sampai bingung. Lama-kelamaan wis tim nggak tak catat, wis bawaan, yang penting kamu amanah dikembalikan. Karena kartu saya, buku saya yang ada di perpustakaan itu sudah penuh dengan catatan. Males bikin lagi. Jadi ketika ini ya sudah saya suruh bawa pulang. Nanti yang penting dikembalikan seperti itu ya. Insya Allah ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mentaati perintah Allah. Ya, saya lanjut. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Kita masuk kepada metode belajar membaca. Pertama adalah mengeja. Ini insya Allah semuanya sudah tidak asing. Nah, mungkin saya termasuk produk. Nah, dengan metode belajar membaca tersebut, Ayah Bunda ya, sudah pasti tahu ya. B-A-B, C-A-C, baca. Nah, ini yang dikatakan Bunda Titin tadi. Kalau mengeja itu berarti anak harus mengenal semua huruf dulu, menghafalkan mulai A, B, C sampai Z. Dan mungkin kalau ada yang kesulitan, tadi kata Bunda Titin, misalkan M ya, harus A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti itu. Dan itu kalau katanya hanya baca, Ayah Bunda. B, A, B, C, A, C, baca. Nah, kalau ini metode M, E, M, T, O, T, D, E, D. Nah, suku kata yang awal M, E, M mungkin anak sudah lupa ya karena kelamaan. Itu kalau 4 suku kata. Kalau bisa 3 suku kata ini ya. Kalau bisa 4, bisa 5 suku kata, waduh, bisa nggak selesai-selesai ya. Jadi salah satu kelemahan metode mengeja itu adalah anak lama dalam membaca. Dan juga Ananda itu nanti akan kesulitan ketika disuruh membaca cepat. Karena proses menghilangkan eja A, mengeja A, B, A, B, C, A, C itu akan sangat lama. Dan juga ada kalau anak yang kritis, ketika B, A, B, kenapa dibaca B? Kan B sama A, kenapa tidak dibaca B ya? Nah, atau C ya? Nah, itu anak-anak yang kritis akan bertanya seperti itu. Tapi ini banyak dipakai metode ini ya. Tapi akhir-akhir ini insya Allah sudah nggak pakai ini ya. Ini zaman-zaman saya dulu. Nah, yang kedua membaca dengan gambar. Ini Ayah Bunda juga pasti tahu. Bisa kelihatan saya ya ada. Jadi kartu bergambar seperti ini. Ayah Bunda ini gambar apa? Nah, ada yang bilang mungkin kalau tulisannya saya tutup, ada yang bilang ini kodok, atau ada yang bilang ini kata. Nah, jadi anak-anak disuguhi dengan gambar plus tulisan seperti ini, nge. Tulisannya kata. Nah, pernah tahu ya ada video lucu ya yang sedang viral dulu itu ketika anak PAUD diajari begini, gambarnya kan ayam. Nah, ketika disuruh gurunya baca ternyata dia ngomongnya apa? Pitik. Ya, nah itu kan sering sih ya, pernah viral juga. Nah, ternyata kelemahan metode dengan gambar ini, Ayah Bunda, kata, Bunda pinjam sebentar ya. Nah, ternyata anak lebih fokus ke gambar. Nah, kalau misalkan ditutup, nah bisa jadi yang dibaca itu adalah kodok. Nah, bisa terjadi juga dengan gambar-gambar yang lain. Nah, tapi ini bukan berarti tidak baik. Tetap bisa kita pakai karena anak akan akrab dengan simbol-simbol huruf. Kita lanjut. Membaca dengan keseluruhan baru bagian. Nah, ini mungkin ini ya terdengar asing, tapi ini ada ya. Dan keponakan saya yang sekolah di TK Nganjuk itu demikian. Ketika ke sini dia cerita, jadi membaca dibacakan dulu. Misalkan judul ini, metode anak di drill, metode belajar membaca, baru dipisah. Metode itu ada Nah, seperti itu. Baru nanti ketika sudah dipotong-potong per suku kata, lalu dipotong-potong dengan per huruf. Nah, ini terjadi juga di sekitar kita. Nah, terus yang keempat adalah kartu kata.
Kartu kata itu gimana? Nah, kita bisa bikin sendiri, tapi seperti ini sudah banyak dijual di pasaran, nggih. Nah, seperti ini. Tali kita tunjukkan ke anak-anak. Nah, ini ayah bunda bisa berkreasi sendiri. Tapi, nah, ketika anak disuguhi dengan kata yang lain, nah, misalkan ini tali kan ada huruf T-A-L-I. Misal, ayah bunda menyuguhkan kartu baca yang lain, nah, mungkin bacanya Lita. Nah, Ananda sudah bingung. Nah, ternyata dengan kartu kata ini, anak-anak lebih banyak menghafal. Jadi menghafalkan saja. Nah, tidak bisa ketika diganti-ganti kartu katanya. Hati-hati ya. Nah, itu kelemahannya, nggih. Terus kita lanjut ke yang kelima. Nah, membaca suku kata. Ini yang sudah tidak asing lagi kalau untuk ayah bunda di Asifa ya. Karena kita pakai suku kata ini. Dan ini sekarang yang sedang gencar ya, atau sekolah-sekolah itu banyak yang pakai suku kata. Nah, suku kata ini ayah bunda juga dibagi menjadi dua. Ada suku kata yang vokalnya sama tapi konsonannya berbeda. Nah, yang umum biasanya konsonannya sama, vokalnya beda. Gimana itu bunda? Nah, kalau konsonannya sama, vokalnya beda, berarti anak-anak membacanya ba, bi, bu, be, bo. Itu yang sedang memasyarakat. Ya, ternyata seiring perkembangan zaman ada sebuah penelitian mengatakan ketika anak langsung dikenalkan dengan 5 huruf vokal, babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, itu kan langsung perpindahan jadi a, i, u, e, o, ya. Ada 5 artikulasi yang harus dihafal Ananda, dan ini menurut penelitian yang terbaru, anak-anak akan kesulitan ya pindah dari vokal satu ke vokal yang lain sampai 5 itu tadi ya. Maka tercetuslah sebuah metode yang mengangkat vokalnya sama tapi konsonannya berbeda. Nah, ini yang sedang dipakai TKIT Asifa. Jadi anak-anak di jilid 1 itu kan ketemu ba, ca, da, ya, vokal A semua. Jadi 1 jilid vokal A semua. Dihabiskan naik ke jilid 2 ditambah baru vokal I, ya, A, I sama U itu ada di jilid 2, ya. E, O ada di jilid 3. Nah, jadi anak-anak itu lebih gampang karena vokalnya sama. I ya berarti B sampai Z, ya. B sampai Z, Bo sampai Zo, ya. Seperti itu. Nah, tapi, jadi masing-masing metode ini ayah bunda, ini saya ambil yang teratas. Jadi mungkin selain 5 ini banyak sekali metode-metode yang lain di luar sana. Tapi setiap metode punya kelebihan, punya kelemahan. Ini cepat sekali anak membaca suku kata ini. Kalau pengalaman saya di Asifa dari 2011 ya sampai sekarang hampir 10 tahun, itu insya Allah anak cepat bisa membacanya. Tapi tadi yang dikatakan Bunda Titin ya saat sambutan, ketika SD, nah ternyata anak-anak kesulitan mengenali huruf. Karena pertama yang dikenalkan adalah suku kata ba, ca, da. Misalkan ayah bunda nanti coba ya. Jadi kemarin waktu main di sekolah itu ada teman yang saya tanya, misalkan nulis B sama A, itu ba kan? Jadi yang ditulis itu B. Ini ba bunda. Nah, jadi huruf B itu bacanya ba. Padahal kalau ba itu kan harus ada B sama A. Begitu pula dengan huruf-huruf seterusnya. Dulu sebelum pandemi, saya ingat Bunda Titin itu kan sentra persiapan. Jadi Kalistung, nah itu dipegang sama Bunda Titin. Bunda Titin sering kadang mendikte huruf-huruf kata-kata sederhana ya Bunda Titin ya. Itu jadi pas itu angkatan anak saya ya masih jadi satu kelas itu insya Allah anak berapa ya dulu 18 atau 17 saya lupa. Itu yang tidak kesulitan mengenali huruf ketika didikte itu hanya ada 2 ya, Mas Idris anak saya dan Mbak Hani. Nah ini memang usianya sudah matang. Jadi dari 17 anak itu hanya 2 ini yang ketika didikte huruf itu langsung tahu
yang lainnya belum tahu. Jadi B itu ya dibaca ba, seperti itu. Ini salah satu kekurangan ketika membaca dengan suku kata. Ya, lalu gimana solusinya? Nah, itu kata Bunda Titi rezeki yang ikut hari ini. Solusinya Ayah Bunda, karena di suku kata itu nanti kenalan dengan huruf per huruf itu ketika jilid 5. Ya, masih lama kalau untuk TKA. Saya sudah konsultasi sama penulisnya, ternyata menurut penelitian, anak yang mengenal huruf terlebih dahulu itu lebih sulit atau lebih lama bisa membacanya. Jadi ya ini kan untuk mengeja tadi nggih. Jadi dia kenal huruf tapi membacanya nanti akan lama. Nah, maka kalau dari kami di sekolah, ayah bunda di rumah bisa menstimulus mulai dari sekarang. Misalkan selesai baca, biasanya gitu. Misalkan baca, nah ini ada huruf apa? Ini huruf B. Ini A, ini C, ini A. Nah, seperti itu. Tetap kita kenalkan. Kalau saya tidak begitu sependapat kalau nanti langsung brek jilid 5 itu harus mengenalkan huruf enggak. Kalau saya sambil lalu, sambil belajar baca ya sambil mengenali huruf. Nah, ayah bunda semua, ini salah 5 ya. Ada 5 metode ini. Nah, yang perlu digarisbawahi, ternyata saya di sini bukan sedang kampanye. Ini loh ayah, nomor 1 yang baik, nomor 2 yang baik, 3 yang baik, 4 atau 5. Ya, semua metode baik, tergantung dengan kondisi anak-anak kebutuhannya yang mana. Tapi kebetulan TKIT Ashifa memakai metode yang kelima. Nah, sebenarnya yang sedang saya kampanyekan untuk tips membaca cepat, apapun metodenya. Nah, ini ayah bunda yang sangat penting adalah pemberian pengalaman pramembaca. Ya, jadi ini salah satu yang saya dan teman-teman komunitas Cinta Anak itu sedang kampanyekan ya, dari sekolah ke sekolah, majelis ke majelis ya, parenting ke parenting. Itu yang sedang kita kampanyekan adalah pemberian pengalaman pramembaca. Pengalaman pramembaca itu apa sih? Pengalaman pramembaca ialah hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan merupakan usaha agar anak-anak dekat dengan tulisan atau dengan huruf. Jadi ayah bunda misalkan ya kita karena TKIT Ashifa pakai yang nomor 5, kita fokus aja ke suku kata. Jadi bagi anak-anak yang sudah mempunyai pengalaman pramembaca, ya, insya Allah untuk kekurangan tadi mengenali huruf itu sudah tidak ada lagi, ya, karena yang kita berikan setiap hari pengalaman pramembaca itu sudah terekam semuanya di otak, simbol-simbol itu sudah terekam. Jadi nanti ketika dia membaca itu insya Allah Ananda akan lebih cepat. Pengalaman pramembaca ini sangat penting kita berikan. Nah, lalu gimana sih caranya untuk memberikan pengalaman pramembaca? Pengalaman pramembaca bisa dilakukan dengan berbagai cara ayah bunda semua. Nah, salah satunya, ya, ini agak narsis ya. Nah, mengajak Ananda ke toko buku, ke pameran buku, atau ke perpustakaan. Ya, saya dulu senang sekali ke toko buku. Tapi ketika punya anak, ternyata kadang terkendala waktu, ya atau gimana. Tapi sering bukunya datang sendiri ke rumah, alias apa paket, ya online. Jadi sudah jarang sekali mengajak anak-anak untuk memilih buku di toko. Nah kalau masih dulu ketika lihat postingan gitu ya di grup. Nah, di grupnya Bunda Diana ini ada buku terbaru gitu dia sudah hafal. Bunda, ini kan Mas belum punya. Nah, berarti beli ini. Nah, bismillah kita berdoa minta sama Allah. Nah, sering mengajak Ananda ke perpustakaan, ke toko buku. Nah, itu akan mendekatkan anak. Nah, yang paling penting, nah ini, suasana rumah yang mendorong minat baca. Seperti yang dikatakan Bunda Diana tadi ya, kita urutan ke-60. Ya, dalam hal literasi. Kita fokus ke membaca. Kenapa? Nah, ternyata kalau kita amati lagi, kenapa nggak suka baca? Mungkin karena medianya tidak ada. Ya, coba ketika kita itu antri ke dokter atau antri di bank, ya ada majalah di samping kita, ya ada koran-koran atau di warkop. Nah, warkop itu kan biasanya pasti ada surat kabar terbaru. Itu insya Allah pasti dipegang. Entah itu hanya dibuka-buka, ya.
Atau alhamdulillah dibaca. Nah, kenapa kok kita urutannya bisa ke 60? Bisa jadi karena kita bicara di rumah. Di rumah-rumah itu tidak tersedia buku-buku. Suasana rumahnya tidak mendorong minat baca. Nah, sekarang bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita menuntut anak tadi sampai anak yang pengen sekali anaknya bisa baca. Nah, semoga saja di rumah-rumah ayah bunda sudah tersedia juga medianya atau apa buku-buku ya. Jadi buku itu sangat penting dihadirkan ke keluarga kita. Saya pernah ikut parentingnya Dr. Amir Zudi ya, spesialis neuroscience. Itu kalau kita pengen anak kita itu cinta baca. Dan kalau cinta baca itu sudah pasti cinta ilmu. Tipsnya gimana? Yang paling gampang itu adalah meletakkan buku-buku di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Ya, jadi seperti saya itu di bantal juga ada buku ya. Selain di lemari seperti ini, setiap mau tidur anak-anak bawa buku. Nah, besok itu kadang bawa lagi. Jadi di kamar itu, di atas bantal itu banyak buku-buku bertempukan. Bahkan di rak-rak ini itu bawahnya itu adalah mainan. Jadi anak-anak yang ngambil mainan itu juga gampang untuk mengambil buku. Ya, jadi buku itu familiar, ada di mana-mana. Ya, yang penting tempat-tempatnya masih layak, nih. Nah, insya Allah itu. Kita lanjut. Nah, ini ada menempelkan kartu huruf di tempat yang terlihat anak atau pada barang-barang yang ada di rumah. Nah, ini biasanya saya mainan. Misalkan mainan Lego, itu tempatnya saya tulisi Lego. Nah, tapi karena sekarang ini di rumah saya, jadi rumah umum ya. Nah, tulisan-tulisan itu sudah tidak awet. Jadi dulu anak saya yang pertama itu lemari gitu saya tulisi. Lemari saya tempel. Pintu saya printkan, ditempel pintu, gula, kopi, seperti itu. Agar anak-anak itu terbiasa merekam simbol-simbol huruf. Nah, jadi ayah bunda, apapun metodenya, jika pengalaman pra membaca ini diberikan, insya Allah Ananda akan lebih cepat bisa membaca daripada Ananda yang tidak mempunyai pengalaman pra membaca. Jadi mungkin saya sering cerita nih. Jadi anak saya yang pertama itu sudah saya kenalkan buku sedini mungkin, ya. Entah itu awalnya itu hanya diremet-remet, ya, disobek, bahkan ada yang dimakan, ya. Tapi saya sudah mengenalkan buku. Jadi buku itu sudah tidak asing. Saya tidak pernah memberikan pengajaran metode apapun untuk belajar membaca. Hanya pengalaman pra membaca yang terus saya berikan. Jadi Ananda belajar membaca itu ya ketika 5 tahun, ya, TKA dipegang sama Bunda Titin, sama. Belajar membaca dengan suku kata dan jilid 1, ayah bunda semua. Tapi ketika mendapat jilid 1 itu dan pulang, saya kaget ternyata ketika Ananda mengambil satu buku cerita yang ada di rumah, ternyata Ananda sudah bisa baca. Dan huruf mati pun Ananda sudah bisa. Nah, itu sesuatu yang saya dan suami itu heran. Loh, kok bisa seperti itu ya? Nah, terus saya flashback, saya ingat. Ternyata alhamdulillah Ananda ini sudah mendapatkan pengalaman pra membaca. Ketika 5 tahun dia belajar membaca, sudah 5 tahun pula dia sudah mengalami pra membaca itu. Jadi membaca buku. Ya, sambil saya pangku baca buku, mau tidur baca buku itu. Jadi membacanya otodidak. Meskipun di sekolah tetap mengikuti metode yang ada di sekolah. Ketika di rumah dia membaca buku cerita di rumah. Ya, itu salah satu contoh real yang saya alami. Tapi setiap anak mungkin berbeda. Tapi dengan memberikan pengalaman pra membaca, ketika ayah bunda nanti pakai metode yang manapun, insya Allah lebih cepat. Ya. Nah, ini lagi storytelling, ya, bercerita, atau bisa juga dengan membaca nyaring. Nah, jadi ini yang saya lakukan kepada kedua anak saya, ya. Jadi laki-laki itu saya tidak saya bukan pakar parenting, juga bukan seorang psikolog, ya. Makanya sih ketika ayah bunda mungkin tahu flyer di grup ya, yang disampaikan ketika lihat, waduh, narasumbernya kok Bunda Atin, gak keren banget. Gak ada titelnya psikolog, ya. Gak ada titelnya yang berderet-deret yang lain, ya.
karena saya hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak saya. Jadi real dari pengalaman saya. Nah, jadi ini ya, ini adik waktu bayi ya. Nah, ini jadi saya storytelling. Sudah bisa membantu sekali karena kakaknya sudah bisa membaca. Nah, sering kakaknya yang membacakan. Nah, seperti ini. Jadi storytelling itu sangat penting. Bukan hanya untuk pengalaman membaca ayah bunda. Tapi untuk yang paling penting adalah ikatan hati antara ayah bunda dan Ananda. Nah, pasti kita dulu pernah ya diceritain atau didongengi ya kalau dulu sama orang tua kita. Itu rasanya itu ayem, nyaman gitu nggih. Dan mungkin ini yang sudah sering sekarang dilupakan oleh ayah bunda semua ya. Jadi menguatkan bonding antara Ananda dan ayah bunda semua. Dan bisa merangsang imajinasi Ananda. Ketika ayah bunda membacakan buku, nah ke Ananda itu di sini tuh fantasinya akan bermain. Ayah bunda pasti pernah membaca novel. Nah, yang paling masyhur apa? Mungkin Laskar Pelangi. Ketika baca novelnya, ayah bunda punya imajinasi sendiri-sendiri. Ketika difilmkan, jreng, aduh pasti banyak keluar bioskop. Ih kok gitu sih? Itu seharusnya gak gitu. Dan tokonya itu gak gitu. Wes begitu-begitu semuanya. Dan sutradara tidak mungkin bisa melayani imajinasi dari ribuan orang yang nonton bioskop ya. Karena itu adalah imajinasinya sutradara dan penulis skenario. Jadi kita tidak bisa, nah pasti kita itu merasa kecewa. Tapi dengan membaca kita bebas berimajinasi, ya. Lalu juga bahasa kosakata Ananda pasti akan bertambah. Ketika anak usia TK, kira-kira apa yang pertama dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah Ananda mengenal beragam kosakata. Karena ketika di sekolah, Ananda akan bertemu dengan guru dan teman-teman yang mungkin ketika diajak ngomong itu bukan bahasanya ya. Apa yang diucapkan itu kosakata yang beragam. Nah, jadi Ananda harus diisi dengan kosakata yang banyak. Nah, itu salah satunya paling mudah yaitu dengan bercerita ayah bunda semua. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini catatan penting juga. Pemberian pengalaman pramembaca akan sangat menunjang dalam proses belajar membaca. Anak mampu membaca tidak berarti bisa memaknai. Nah, dan pengalaman membaca akan sangat membantu dalam proses mengikat makna sebuah bacaan. Ini sudah disampaikan Bunda Titin tadi, nggih. Jadi nanti mungkin kelas 1, kelas 2 ini ada yang minta ke saya anaknya kelas 2. Lancar membacanya, bla 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 bla. Ketika ini bunda, anak saya kok nggak ngerti ya bacaannya itu apa, nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti maknanya. Itu yang disampaikan Bunda Titin. Lancar tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Dan ada juga lulusan Asifa itu yang tanya ke saya, bunda saya itu mau nyarikan les anak saya karena adik itu pinter baca tapi kok nggak ngerti ya maksudnya gimana. Nah, gimana jawaban saya? Lagi-lagi pasti kembali ke pengalaman pramembaca. Memaknai sebuah bacaan atau mengikat makna itu tidak bisa dilesi 1-2 hari atau minggu bahkan bulan. Prosesnya panjang. Nah, maka pengalaman pramembaca itu sangat penting kita berikan. Nah, kalau sudah terlanjur bisa membaca bunda, tapi belum bisa mengikat makna, belum bisa memaknai, belum ngerti maksudnya gimana? Ya kita rangsang dengan bacaan. Ya selalu kita ajak baca, lalu kita flashback. Misalkan satu halaman dibaca, kita tanya, tadi cerita tentang apa sih kak? Nah, misalkan adik itu bukunya mana ya? Oh, lah bukunya di kamar ya dek ya. Jadi di kamar, masih di kamar bukunya. Itu ada gambar satu halaman gitu ya. Ada namanya Toko Maryam. Itu di kamar sedang mau ngelem cangkang telur. Nah, itu kita flashback, Dek. Di kamarnya Maryam ada apa aja sih? Terus mau ngapain sih Maryam? Nah, Ananda sudah bisa bertutur dengan bahasanya yang mungkin sederhana. Mau bikin kreasi, gitu kata adik. Di kamarnya ada selimut, ada bantal, ada tempat tidur, sampai ada mata, maksudnya matanya Maryam itu. Ada matanya Maryam yang segitiga katanya. Yang bulat ya. Terus ada apa sih? Ada jilbabnya merah. Nah, sampai begitu. Jadi itu harus kita
rangsang. Itu nanti adalah cara-cara kita menuju ke bisa memaknai sebuah bacaan. Ya tentunya kita sesuaikan ya dengan usia Ananda. Jadi di sini ada anak kelas 2, itu ketika baca sederhana saja, ketika saya tanya, paling gampang, tokohnya tadi siapa Mbak? Sudah enggak boleh ngintip bacaannya lagi, bukunya saya tutup. Nah, itu masih bingung. Jadi dia harus buka lagi, nyari tokohnya siapa. Nah, mungkin yang punya Facebook saya atau Instagram, nah boleh ngintip-ngintip. Saya sering posting-posting ketika anak-anak di sini membaca, terus saya flashback itu, saya sering. Nah, tugas berikutnya ya. Oh, tugas berat. Saya nulisnya tugas berat. Sesungguhnya saat anak sudah mampu membaca hanyalah sebuah jembatan menuju sebuah tugas yang jauh lebih besar dan berat. Waduh, berarti nggak usah iso moco Bunda yo, kok berat ini gimana? Nah, yaitu senantiasa menyediakan buku-buku bergizi yang sesuai dengan taraf perkembangan anak, serta senantiasa menumbuhkan, menjaga, dan mengobarkan semangat cinta membaca yang akan mendorong anak mencintai ilmu, memahami, dan mengamalkannya. Ya, tadi di awal saya sudah ini katakan ya, kalau bisa membaca dan cinta membaca adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika anak bisa membaca, belum tentu dia itu akan mencintai membaca. Ketika pengalaman pengalaman belajar membacanya itu menyakitkan, wah, bisa dibilang nanti dia akan malah benci dengan membaca ya. Pasti jauh sekali ya benci dengan cinta. Tapi katanya beda-beda tipis ya, nggak boleh benci-benci amat. Kita lanjut. Nah, ini tugas kita ya, karena tidak banyak anak-anak yang belajar mencintai buku dari dirinya sendiri. Harus ada yang memancing mereka masuk ke dalam dunia bahasa tertulis yang indah. Seseorang harus menunjukkan jalan kepadanya. Jadi peran siapa ini ayah bunda semua? Pastinya utama peran orang tua ya, peran keluarga, lalu peran guru ya, pendidik, dan lingkungan. Karena ada 3 kan pilar pembentuk karakter anak sama, cinta membaca juga kalau saya katakan. Jadi keluarga, sekolah, dan lingkungan. Ya, insya Allah di lingkungan ini yang sedang saya sekarang syiarkan sekarang. Kalau anak kita sudah cinta membaca, kenapa kita tidak menularkan ke lingkungan kita? Karena anak kita kalau di rumah anak kita, tapi ketika anak kita keluar ke lingkungan, maka dia jadi anak lingkungan. Maka lingkungan kita harus kita perbaiki ya. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak orang lain ketika di rumah kita, mereka juga anak kita ya. Maka bagaimana kita itu bisa mewarnai anak-anak di lingkungan kita bisa menjadi lebih baik ya. Insya Allah menjadi ladang pahala. Nah, ini ya, kalau tadi kan metode-metode membaca, terus dengan pra membaca itu insya Allah anak bisa lebih cepat membaca. Perlu digarisbawahi lagi, saya sedang tidak mengkampanyekan metode salah satu yang saya sebutkan tadi. Yang sedang saya kampanyekan itu adalah pemberian pengalaman pra membaca. Lalu ini tips-tipsnya agar anak bisa cinta membaca. Jadi laki-laki ini yang sudah saya lakukan. Mungkin dari tips-tips ini ayah bunda semuanya bisa divariasi sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah ini berikan teladan kepada anak. Jadi ayah bunda semua pastinya kita sudah tahu ya, contoh itu lebih manjur daripada nasihat. Kenapa? Karena anak itu lebih senang melihat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, kalau kita menyuruh anak kita itu makan sambil duduk, nah maka kita juga harus makan sambil duduk. Kita pasti ingat ya, ketika Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya berkurban. Dan itu tidak ada para sahabat satupun yang berkurban saat itu. Lalu salah satu istri dari Rasulullah lah, saya lupa namanya, itu bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi contoh saja? Ambil kambing dan sembelihlah, berkurbanlah, berikan contoh kepada para sahabat. Nah, Rasulullah menerima usulan istrinya tersebut. Lalu Rasulullah mengambil kambing dan berkorban hari itu. Maka para sahabat pun berbondong-bondong mengikuti Rasulullah berkurban. Nah, ini adalah contoh ya ketika bahkan Rasulullah ya, ketika Rasulullah menyuruh saja, nah
dengan lisannya, ternyata para sahabat tidak melakukan, tidak menjalankan. Tapi ketika Rasulullah itu sudah memberi contoh real kepada para sahabat langsung mengikuti ajakan Rasulullah. Nah, jadi sebenarnya kita dengan melakukan saja tanpa banyak ngomong, tanpa banyak perintah, anak itu akan mengikuti kita ya. Nah, jadi kalau ayah, bunda ingin anaknya cinta membaca, ya kita harus rajin membaca juga. Bunda, aku tuh ngantuk kalau mau baca. Kemarin saya sering ya sharing-sharing di grup TKB. Siapa yang suka baca? Banyak sekali. Saya. Ternyata ketika menikah, ketika punya anak, nah grafiknya cinta membaca ini turun. Karena mungkin sibuk kerja, ya sibuk ngurus suami, ngurus anak. Nah, kan kita tidak melulu membaca. Ya, mungkin ketika sedang quality time bersama keluarga, nah buku apa sih yang menarik? Yuk kita baca sama-sama, seperti itu. Mama yang bikin mama seneng itu apa? Nah, mungkin fashion ya, model-model tutorial hijab. Itu kan banyak di Gramedia ya, ada harga 20.000 ya. Kalau saya senang lihat YouTube, Bunda langsung lihat Claudia Sintabella ya, langsung tutorialnya, nggak usah baca-baca buku gitu ya. Itu kelemahan kita. Sekarang semua dikalahkan dengan gadget. Sesekali beli bukunya, misalkan baca buku resep mungkin. Nah, kita baca, Dek, besok kita masak apa? Kita lihat yuk di buku. Nah, ya, mungkin, aduh saya senang lihat cookpad aja, Bunda. Jadi sesekali, jadi anak itu, oh ternyata mamaku, papaku juga baca loh. Untuk masak aja, mama, papa harus cari tahu itu di buku. Nah, seperti itu. Lalu siapkan buku yang sesuai dengan usia anak. Ya, kalau anak kita usia TK, ya tentunya kita pakai buku-buku yang ramah anak gimana? Jadi di dalam ketumpahan air ya ini. Nah, jadi, aduh langsung contoh real ya, ini ketumpahan air adik minum. Nah, jadi buku-buku yang aman untuk anak-anak seperti ini, nah ini aman. Ini kalau kena air tinggal dilap aja, jadi nggak mudah sobek kalau kena air. Nah, kita lihat isinya. Nah, isinya ya harus menarik, bergambar ya, gambarnya menarik, berwarna-warni. Lalu tulisannya yang tidak banyak. Kalau anak-anak kita sodori buku saya yang kumpulan cerpen, kan juga pasti tidak mau. Penuh dengan tulisan, tidak ada gambar. Ya, jadi kita sesuaikan dengan anak. Pastinya bukunya itu dari segi fisik harus menarik dulu. Ya, meskipun kalau kita dewasa sudah tahu pepatah, jangan lihat buku dari sampulnya. Tapi kan banyak juga yang mengatakan cinta pada pandangan pertama. Nah, pandangan itu berarti apa? Nah, fisik, ya, fisik. Ini perlu sekali ya. Kalau untuk anak-anak, tampilan fisik itu sangat penting ayah bunda semua. Kalau dari fisik aja anak-anak sudah tidak mau melirik, tidak mau melihat, dia tidak mau menyentuh, apalagi membukanya. Ya, misalkan fisiknya, oh sudah oke ini, ternyata ketika dibuka, ini penuh dengan tulisan. Nah, Ananda juga akan bosen, tidak mau. Nah, bacakan buku untuk anak. Nah, ini kita flashback ke pengalaman membaca tadi ya, slide saya yang storytelling. Nah, atau sekarang itu yang sedang marak itu read aloud. Nah, saya suka bahasa Indonesia saja, membaca nyaring gampangnya ayah bunda. Jadi membaca nyaring ya, itu akan merangsang anak-anak akan cinta membaca. Jadi bacaan-bacaan yang ayah bunda berikan atau yang ayah bunda bacakan, nah itu akan terngiang-ngiang, akan menjadi suatu kenangan yang indah. Jadi anak-anak membaca itu ternyata menyenangkan gitu. Apalagi kalau ayah bunda bisa pakai intonasi yang menyenangkan. Jadi misalkan di dalam buku ini kan ada dua tokoh ya, kakak sama adik. Kakaknya suaranya gimana? Mungkin suaranya agak berat gitu. Adiknya pakai suara kecil. Nah, itu Ananda akan tertarik. Ya, jadi membaca nyaring meskipun itu sederhana tapi berdampak luar biasa. Kita kembali lagi tadi ke ini juga termasuk pengalaman membaca ayah bunda ya. Jadi penting sekali.
Nah, ini biarkan anak memilih buku yang dia inginkan. Ya, misalkan di rumah itu kan banyak buku-buku ya, seperti yang saya contohkan tadi, di rumah saya itu banyak sekali buku-buku. Nah, Ananda itu sedang gemar sekali sama buku ini, paket buku yang saya pegang ini karena buku terbaru. Jadi kemarin saya share di Facebook ya, jadi sudah berapa hari itu buku itu aja yang dibaca. Bahkan satu hari itu buku itu mungkin bisa saya bacakan sampai 5 kali. Dan ketika misalkan saya cicil, Dek, halaman ini aja ya sekarang, nanti halaman kedua, dia nggak mau. Kalau ceritanya itu belum tuntas, ya sudah, saya mengikuti alurnya aja ya. Yang penting buku itu isinya baik untuk Ananda ya, kita masih ngikuti aja. Nah, tinggalkan kesan membaca itu menyenangkan. Jadi, ketika kita tanya lagi yang di TKIP Asifa ini, kira-kira anak-anak kenal membaca. Nah, itu saat anak-anak belajar sama Bunda Titin, karena awal kan masuk TKA sama Bunda Titin. Nah, belajar dengan metode kami yang jilid 1 itu, atau sudah mempunyai pengalaman membaca yang lain. Nah, kalau ternyata baru pengalaman belajar ya, jadi belum membaca, belajar membaca itu, dan semoga tidak terjadi, ternyata Ananda kesulitan. Jadi dulu pernah ya Bunda Titin awal-awal pandemi yang sekarang sudah naik kelas TKB, itu video bacanya itu sempat dikirim Bunda Titin ke grup Bunda. Bukan maksudnya, tapi untuk sharing. Ya Allah, kok gini ya? Masa kita itu apa ya? Miris, kok gini ya Bunda ngajarinya, padahal kita di sekolah kan bukan gini. Jadi ketika anaknya misalkan ba, ternyata anaknya kan keliru baca ca, itu langsung digencet. Ini loh nak, ini loh, pokoknya dengan begitu. Nah, bentakan demi bentakan ya, mungkin nauzubillah mungkin cacian karena Ananda belum tepat membacanya. Jadi kesan membaca yang Ananda terima itu adalah kesan menyakitkan, menakutkan. Alih-alih nanti dia akan cinta membaca. Ya nggak mungkin ya kalau pengalaman pertama aja sudah menyakitkan hati. Oh, baca itu ternyata sulit ya. Karena nggak bisa baca, ini loh aku dimarahin mama, aku dimarahin papa, papaku gebrak-gebrak meja, papaku teriak-teriak. Nah, kesan-kesan itu yang harus kita hilangkan. Maka tadi kan ada storytelling. Nah, ini terus membiarkan Ananda itu memilih bukunya sendiri, itu adalah salah satu agar Ananda itu mempunyai kesan yang menyenangkan ketika berkenalan dengan buku. Ayah Bunda ya, nauzubillah, semoga ayah Bunda yang di TKIT Asifa tidak ada yang memberikan kesan menyakitkan untuk Ananda dalam belajar membaca. Nah, ini yang terakhir, buku sebagai sumber ilmu. Jadi apapun ya, ilmu itu kan ada rujukannya. Nah, mungkin sekarang Mama bisa kok gampang klik ya, klik Profesor Google, klik, anaknya tanya apa, cari di Google, klik. Atau alhamdulillah ayahnya, mamanya ada yang sangat hebat ya, mungkin semua pertanyaan Ananda itu bisa dijawab. Nah, kalau saya, meskipun saya itu terkadang dengan pertanyaan-pertanyaan Ananda itu bisa menjawab, tapi saya selalu mereferensikan. Nah, kita cari bukunya dulu. Nah, Mas, ayo kita cari bukunya yuk. Karena anak saya yang pertama itu kritis sekali. Ada apa gitu ditanyakan. Nah, kita cari di buku ya. Ketika buku saya di sini belum lengkap, nah besok kita cari di buku sekolah. Karena di sekolah insya Allah lebih lengkap, ada ensiklopedi juga ya. Alhamdulillah kalau sekarang lebih lengkap koleksinya daripada yang anak pertama ya. Dan jadi Ananda tahu ketika Ananda itu mencari sesuatu atau mencari jawaban, itu tidak langsung enak tanya ke Bunda terus dapat. Oh, nah jadi meskipun misalkan saya bisa membaca, bisa menjawab ketika buku saya nggak punya, saya cerita kalau Bunda itu bisa jawab karena dulu Bunda pernah loh baca buku ini gitu. Bahkan hal yang sederhana. Ketika ayah ngorok, nah itu kan sederhana, wes biasa. Mungkin kalau kita ditanya, Bunda kok ayah itu kalau tidur ngorok ya, ya wes biasa. Paling ayah itu capek. Laki-laki itu memang biasanya ngorok, Mas. Nah,
Mungkin kita bisa jawab seperti itu ya, tapi saya tidak. Kita cari di buku. Nah, ini loh Mas, ternyata ada loh. Kenapa sih orang tidur kadang ngorok? Nah, kita baca sama-sama. Jadi buku itu sebagai sumber ilmu. Nah, berarti buku itu sangat diperlukan. Jadi Ananda membaca buku itu menjadi suatu kebutuhan, seperti ketika Ananda lapar dan butuh makan. Nah, insya Allah kan sudah nggak disuruh lagi. Kalau lapar, ya harus makan. Nasinya dilihat aja ya nggak kenyang. Nah, bagaimana anak kita itu bisa membutuhkan buku itu seperti membutuhkan nasi? Ya, kita pahamkan. Kalau segala sesuatunya itu ada sumbernya. Sumbernya itu di buku. Jadi nyari di Google. Nah, saya itu nanti yang paling urgent. Makanya ayah bunda ya sering kalau ini apa sih Zoom ya, Zoom pagi itu bunda kan sering bawa buku ya, mungkin kadang itu enggak jelas, mungkin jawabannya enggak gambarnya enggak jelas ya karena mungkin kamera atau gimana, jadi sering saya dekatkan ke kamera begini, enggak apa-apa wajah saya enggak kelihatan ya. Nah begini, misalkan tema pohon atau kemarin itu olahraga, jadi saya bacakan cerita buku tentang olahraga. Nah saya dekatkan begini biar bunda anak-anak tahu bunda itu bisa ngomong detail, jelasin ke teman-teman itu ternyata bunda baca buku. Itu dulu ketika tatap muka, saya konsisten setiap pagi. Ya, buku sesuai dengan tema yang dibahas oleh teman-teman. Tapi ketika Zoom, nah itu karena durasi waktu ya, agar Ananda itu tidak lama-lama menatap layar, jadi saya selingi. Mungkin seminggu cuma sekali atau 2 kali. Bahkan kalau saya mau berkisah ya, Bunda Diana, alhamdulillah ketika berkisah itu rujukannya selalu buku-buku yang saya dapatkan dari Sigma Daya Insani. Itu selalu saya tunjukkan dulu. Misalkan kemarin Jumat saya cerita Maryam ya, saya tunjukkan dulu judulnya. Meskipun saya nanti karena anak-anak itu sering menunggu Lala ya, jadi kalau saya sambil pegang Lala itu saya nggak bisa pegang buku. Tapi sebelum saya pegang Lala saya tunjukkan loh. Ini loh Nak, hari ini Bunda mau berkisah tentang Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ini ada tulisannya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Nah Bunda baca buku ini begitu. Jadi jangan dimanai kalau Bunda Atin bawa buku, Bunda Atin selalu promosi buku ya. Jadi ke anak-anak itu biar anak-anak itu tahu, oh Bunda bisa berkisah, Bunda tahu ceritanya Nabi Isa, Bunda Maryam itu dengan Bunda membaca. Nah, seperti itu niatnya Bunda. Kalau mama papanya ternyata kepo, ingin tahu bukunya apa sih Bunda, saya mau beli boleh ya. Tapi bukan itu tujuan utama saya ya, itu nanti bonus. Nah, jadi ini adalah tips-tips dari saya yang sudah saya lakukan ke anak saya agar anak-anak saya itu cinta membaca. Dan alhamdulillah ayah bunda semua, anak saya itu meskipun yang pertama sudah di pondok, cinta membacanya itu masih terpatri ya. Jadi ketika saya ke sana itu saya tanya, alhamdulillah pondoknya sudah ada perpusnya. Itu saya tanya, baca buku apa Mas? Minggu ini atau hari ini, itu dia sudah bisa cerita retail, baca buku ini, seperti itu. Dan membacakan buku, nah bacakan buku ini menjadi sesuatu yang Ananda itu kangeni dari saya. Karena saya nggak bisa masak, jadi nggak mungkin kangen masakan saya ya. Tapi ternyata ketika pulang, saya tanya, Mas, kangen nggak dikeloni Bunda? Enggak, sudah besar kok kangen dikeloni. Tapi Mas pengen dibacakan buku Bunda, jadi rebutan sama adiknya pengen dibacakan buku. Ternyata itu yang dikenang dari saya, membacakan buku. Dan dengan membacakan buku yang beraneka ragam, ini saya kembali ke metode ayah bunda semua ya, pakai metode suku kata tadi. Jadi kalau kita di komputer, itu kan ada banyak sekali jenis huruf ya. Nah, kalau kita anak-anak itu kenalnya hanya huruf yang ada di buku jilid yang kita pakai untuk belajar membaca, tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi kepada murid-murid Asifah yang sudah lulus. Ketika disodori buku yang lain, meskipun Ananda sudah jilid 4 atau jilid 5 yang sebenarnya dia sudah bisa membaca buku, membaca lancar. Tapi ketika dikasih Bunda, kakak itu loh, sudah lancar bacanya jilid 4, tapi saya kasih buku yang lain kok nggak bisa ya? Nah, coba sih, ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya kenapa?
Ada yang tahu jawabannya kenapa? Karena ayah bunda, setiap buku mempunyai jenis huruf yang berbeda. A saja, A itu ya ada berapa macam, S ada berapa macam ya. Jadi dengan kita mengenalkan banyak buku, nah kayak ini insya Allah jenisnya komik ini, karena biasanya buku anak itu pakai komik. Nah saya nulis cerita anak itu pakai komik. Nah terus ada Times New Roman, ada Calibri, ada Tahoma ya. Itu semuanya berbeda. Mungkin gampang bagi kita, tapi bagi anak itu suatu adaptasi dari jenis satu ke jenis yang lain, itu adaptasi. Ya, jadi dengan sering kita membacakan buku ke anak-anak, Ananda mengenal berbagai macam jenis huruf, itu Ananda juga akan kaya memori-memori simbol yang sudah disimpan. Jadi nanti disodori buku apa aja oke, ya. Itu juga terjadi. Ya, bismillah, kita lanjut. Ya. Bentar, Ge. Bentar. Macet slide saya. Bismillah. Oke. Nah, sudah tampak nggih. Ini slide terakhir ya. Selanjutnya kita berdoa. Karena dari beberapa slide yang saya sampaikan tadi itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia, ayah bunda ya. Kita sebagai manusia kewajibannya hanya berikhtiar. Tapi bukan kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita. Maka kita harus berdoa, karena Allah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Maka ikhtiar-ikhtiar kita ya tetap nggak boleh doa saja, ya ikhtiar kita harus notok ya sampai semaksimal mungkin. Jadi semua yang saya paparkan dari awal tadi itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Untuk hasilnya, misalkan nanti ya ternyata ada yang komplain, Bunda, aku lo sudah ngikutin caranya Bunda 1, 2, 3 bla bla bla. Tapi kok anak saya belum bisa, belum lancar, belum bisa mengerti makna. Garansi enggak Bunda? Garansi enggak itu Bunda Titin ya. Jadi nanti hasilnya itu mutlak haknya Allah untuk menentukan hasilnya ya. Mungkin ada yang bilang seperti ini, proses itu tidak mendustai hasil. Kalau saya tidak sependapat. Ya, hasil itu mutlak haknya Allah. Seperti petani, ikhtiarnya sama. Sebelum matahari terbit sudah berangkat ke sawah, menanam padi, ya memupuk, ya di traktor tanahnya, ya diberi pestisida agar tidak ada hama. Ya, bahkan bapak saya itu adalah pembuat setrumnya tikus, ya. Sudah dilingkari dengan setrum tikus agar tidak diserang tikus, tapi ternyata bahkan ini dialami bapak saya. Ketika saya pulang tuh bilang, oh alhamdulillah parine bapak iku apik, Nduk. Itu kurang beberapa hari saja panen. Ternyata kehendak Allah berkata lain. Suatu malam sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum panen, hujan yang diiringi angin kencang. Padinya bapak yang tadinya bagus itu rata, ya, nggak bisa dipanen. Wah, itu gimana? Lemes. Tapi apa petani putus asa? Tidak. Ya, besok musimnya tanam padi, ya tanam padi lagi, berikhtiar lagi. Nah, jadi ilmu petani itu sangat patut kita contoh. Nah, seperti itu ya ayah bunda. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita di bumi, ikhtiar-ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi kita harus mempunyai ikhtiar langit, yaitu berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahkan ada teman saya ya yang rutin setiap bulan itu ikut wakaf buku ya yang digalang oleh KCA. Alhamdulillah Ashifa itu juga sudah dapat ya buku Balita Berakhlak Mulia dan buku 64 Sahabat Rasul Teladan Utama. Nah, beliau itu rutin ikut wakaf buku. Biasanya kan minta doanya gini, doakan ya Bunda, nanti saya sekeluarga sehat, banyak rezeki. Biasanya doa itu yang diselipkan. Tapi satu teman saya ini menyelipkan doa begini,
karena WhatsApp saya itu sudah ini ya kemarin ke restart, itu sebenarnya saya mau screenshot. Nah, biar real gitu ya buktinya. Jadi beliau chat begini, Bunda Atin, saya titip wakaf ya, meskipun nggak banyak, semoga saya rutin. Setiap habis transfer, beliau selalu bilang, Bunda Atin, dengan wakaf ini saya minta doanya ya Bunda Atin, anak saya itu juga cinta membaca seperti anaknya Bunda Atin. Meskipun bukan anak saya, bukan yang terbaik, tapi beliau taunya kan saya, karena saya teman dekat. Ya, di luar sana pasti banyak. Dan saya balas, Masya Allah, insya Allah anak Bunda itu bisa jauh lebih baik dari anak-anak saya ya. Nah, karena kita merayu Allah itu ya mungkin dengan sedekah ya, dengan berwakaf, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu adalah ikhtiar-ikhtiar langit yang bisa kita lakukan. Nanti hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Karena ikhtiar yang wajib nanti yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah ikhtiar kita ya. Nah, slide terakhir ini pertanyaan untuk ayah bunda semua. Nah, sudahkah ayah bunda membacakan buku Ananda? Nah, insya Allah terima kasih saya ucapkan Bunda Titin, Bunda Diana atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi bukan saya yang paling hebat ya, tapi saya mungkin lebih dulu mempunyai pengalaman ini, jadi saya berbagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Atin tadi. Dan ayah bunda silakan dijawab pertanyaan dari Bunda Atin di slide terakhir tadi. Siapa yang tadi malam atau yang sudah biasa membacakan buku untuk anak-anak? Boleh dijawab dengan di kolom chat, saya gitu. Kalau memang ayah bunda sudah melakukannya, silakan. Silakan, 1, 2, 3. Tidak adakah? Masya Allah, ada Bunda Zeze, Saima. Saya Bunda Barakallah. Ada lagi? Satu saja? Masya Allah, saya hanya bercerita, tapi tidak membaca buku. Luar biasa, juga hebat ini Bunda Rana ya. Ada lagi? Masya Allah, Bunda Fahri. Membaca tapi masih jarang. Membacakan tapi masih jarang. Oke. Ada lagi? Mungkin yang dalam waktu 1 pekan ini entah sekali, 2 kali, mungkin seperti itu ya. Membacakan. Oh iya, Bunda Arang. Membacakan meskipun hanya sebentar. Jadi insya Allah meskipun sebentar tetapi juga sangat bermakna untuk anak-anak kita gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga tadi malam sudah membacakan buku kepada anak saya meskipun anak saya sudah kelas 5 SD gitu ya. Tetapi masih suka nodong saya untuk membacakan buku gitu ya, ataupun dia juga membaca buku sendiri. Tetapi yang jelas kami berusaha untuk merutinkan setiap hari saya membacakan buku kepada anak-anak saya. Dan materi dari Bunda Atin tadi itu akan membuat saya flashback ya, puluhan tahun yang lalu ketika anak saya yang sekarang sudah SMA kelas 10 ya. Bagaimana dulu ikhtiar saya juga menjadikan anak saya itu hobi membaca, seperti yang disampaikan Bunda Atin tadi, metode-metode itu sudah saya lakukan seolah sampai membuat sendiri kartunya, menulis sendiri seperti itu. Jadi nanti dari jarak jauh itu saya ini bacaannya apa seperti itu ya, itu saya lakukan juga. Atau saya juga menempeli benda-benda itu dengan nama-nama benda-benda tersebut supaya anak-anak juga familiar dengan nama-nama dari benda-benda tersebut seperti itu. Tetapi yang memang sangat berefek yaitu bagaimana kemudian saya membacakan buku itu. Jadi kalau dari materi Bunda Atin tadi itu yang saya garis bawahi memang dari sekian metode tadi itu yang paling penting bagaimana kita menyajikan pra membacanya. Dengan apa ya? Dengan kita sebagai orang tuanya membacakan buku. Begitu ya Bunda Atin ya. Dan insya Allah itu semua sudah alhamdulillah saya lakukan dan alhamdulillah efeknya memang luar biasa. Anak saya sampai memang hobi membaca gitu ya, dan alhamdulillah juga pengaruh kepada akademisnya. Jadi Masya Allah ini memang luar biasa ya, kita memberikan pra membaca, kemudian kita membacakan buku, kita memberikan fasilitas-fasilitas buku seperti itu di rumah kita. Ini Insya Allah upaya kita dalam membentuk anak-anak kita cinta baca, Insya Allah seperti itu.
Nah, semoga ayah bunda yang sudah menuliskan tadi berarti sudah melakukan ya, meskipun mungkin belum rutin, meskipun mungkin hanya sebentar, tetapi itu kita harus mengapresiasi. Kita sudah melakukan ikhtiar. Semoga nanti Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, insya Allah ada waktu untuk tanya jawab ya Bunda Atin ya. Oke, silakan ayah bunda. Jika ada ingin yang ditanyakan, kami persilahkan untuk langsung disampaikan. Boleh di kolom chat ataupun langsung open mic, insya Allah seperti itu. Silakan, kami di waktu sampai pukul 10 ya Bunda Atin. Oke Bunda Diana. Kalau waktu kita parenting ini sampai pukul 10. Monggo bisa ditanyakan, mungkin tadi ada yang belum jelas atau mungkin kasus-kasus nyata yang ayah bunda hadapi real di lapangan seperti itu. Mungkin sudah dibacakan tetapi anaknya kok tidak mau, mungkin ya sudah dibacakan tapi kok mungkin kurang fokus. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu kadang membuat kita akhirnya goyah untuk membacakan ya. Sudah mau membacakan tapi anaknya lari ke sana ke sini. Nah, itu mungkin fakta-fakta banyak di lapangan yang ayah bunda alami. Silahkan kalau mau ditanyakan kepada Bunda Atin. Boleh open mic langsung atau di kolom chat. Atau mungkin sudah sangat jelas ya dengan materinya Bunda Atin tadi. Masya Allah memang luar biasa. Silakan ya Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sambil menunggu nanti ada yang bertanya, nanti silakan langsung raise hand seperti itu. Alhamdulillah di komunitas Cinta Anak juga ada program 30 hari orang tua membacakan buku. Nah, ini juga dalam rangka menjaga semangat kita bagaimana setiap hari kita membacakan buku kepada anak-anak kita. Dan Masya Allah ya, ada salah satu testimoni dari peserta dengan mengikuti challenge ini atau tantangan program 30 hari orang tua membacakan buku, putranya menjadi semangat untuk membaca atau dibacakan. Dan sekarang aktivitas membeli buku itu akhirnya menjadi kebiasaan setelah mengikuti tantangan ini. Jadi ada banyak efek, sampai mungkin ada juga cerita dari salah satu peserta, kegiatan membacakan buku ini ternyata berimbas kepada asisten rumah tangganya. Jadi asisten rumah tangga itu jadi ikut senang membacakan buku dan mulai mempersiapkan diri ketika kelak dia menjadi seorang ibu, maka juga harus membacakan buku gitu ya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Mungkin dari ayah di sini saya juga mengundang ya, kami dari Komunitas Cinta Anak mengundang ayah bunda semua yang berkenan atau ingin ikut dengan program ini, nanti bisa tulis di kolom chat gitu ya, nama dan nomor WA-nya, supaya kita bisa saling menyemangati setiap hari membacakan buku kepada anak-anak kita. Seperti itu. Belum ada pertanyaan? Alhamdulillah. Saya Bunda. Iya, Bunda Ana juga. Iya, Assalamualaikum. Kegiatan parentingnya dari kaki. Ini mau bertanya, sebenarnya gimana ya Bunda? Saya kok bingung kalimatnya. Untuk membacakan buku ke anak-anak itu, apakah harus setiap hari atau ada waktu tertentu supaya tidak bosan gitu loh, kan mengingat arah ini kadang-kadang tipe arah yang mungkin bosan gitu dengan kegiatan selain bermain seperti itu. Apakah harus setiap hari kami bacakan buku atau ada berapa hari jedanya gitu? Begitu Bunda. Terima kasih. Bunda Ranjil. Monggo dijawab ya Bunda Adin. Oke, Bunda Diana, terima kasih Mama Ara ya, Masya Allah. Ara ini adalah ananda yang luar biasa kalau menurut Bunda Atin ya. Jadi salah satu saya merayu Mbak Ara, misalkan tidak mau ya ketika ada jenengan di pager gitu ya, ketika bermain di sekolah, tidak mau pulang,
Itu salah satu tips saya menerayu adalah Mbak Ara. Mbak Ara besok mau dibawakan komik Bunda. Karena pas Zoom saya itu kan bawa buku ya. Bukunya memang komik Bunda Diana ya. Jadi ini apa? Nasihat bijaksana. Nah, ketika saya di sekolah itu mereplay ya, kemarin Bunda Atin baca buku itu Ananda protes. Komik Bunda Atin, nah gitu. Mana komiknya? Jadi itu dicari. Oh maaf, kemarin tuh komiknya Bunda bawa dari rumah. Besok, nah jadi pas pulang nggak mau itu saya bilang besok kalau Mbak Ara sekarang itu manut sama Mama, besok Bunda Atin bawakan komik yang lain yang lebih bagus. Nah benar, besok itu kan Ananda datang itu sudah langsung. Bunda aku boleh kabur. Bunda aku boleh ini kan gitu. Loh, Bunda sudah bawa komik loh. Jadi saya bawakan komik sains Quran itu kan lucu ya Bunda Diana. Tidak ada di dekat saya. Itu kan lucu. Jadi ada pohon-pohon. Nah, jadi personifikasi ya. Bisa dibilang fabel juga. Nah, itu Ananda langsung anteng dibuka-buka bukunya, dibaca ya. Karena insya Allah Ananda kalau sudah disuguhin bacaan dia sudah bisa baca. Nah, kalau tipsnya setiap hari atau bagaimana? Kita lihat kondisinya Mbak Ara aja. Setiap hari kalau Bunda Atin sarankan, kita selalu ajak. Nah, kita mengajak ya. Jadi ayah Bunda sekali lagi itu mengajak, kita bukan menyuruh. Sholat aja, mengajak loh ya. Hayalah sholat, mari kita sholat. Bukan sholatlah, tapi mengajak. Jadi Mbak Ara, Dok, nah Ibu punya buku loh, ayo kita baca sama-sama. Kalau Ananda mau, setiap hari, kalau saya sarankan setiap hari. Karena istiqomah itu, kalau Yusuf Mansur aja minimal 40 hari. Ya, gagal dalam seminggu ngulang lagi dari awal. Ya, gagal di 2 minggu ngulang lagi dari awal untuk mendapat istiqomah 40 hari. Dan beberapa pakar itu mengatakan minimal itu 3 bulan untuk pembentukan habit ya, kebiasaan. Jadi ketika nanti Ananda mau, kalau saran saya setiap hari untuk waktunya disesuaikan dengan kondisi Ananda. Kalau saya itu selagi saya luang, Ananda minta baca buku akan saya bacakan. Jadi misalkan kemarin itu saya dimintain tolong Bunda Diana jadi moderator. Sama moderatornya ya literasi begini. Ketika saya itu ngomong membaca, itu adik langsung geret buku. Langsung di depan laptop itu, Bunda baca, sudah bismillah. Loh, kan Bunda masih Zoom. Nanti bacanya setelah Zoom. Nah, jadi kita juga mengkondisikan Ananda tahu waktunya, misalkan Bunda sedang mengajar atau Bunda sedang repot, berarti belum bisa membaca. Dan waktu yang insya Allah setiap hari kami lakukan adalah ketika Ananda mau tidur. Nah, itu ritual wajibnya ya. Setelah gosok gigi, cuci tangan, dan lain-lain, ganti baju, itu adalah membaca buku. Makanya di bantal itu bukunya itu tumpuan. Karena kalau saya rapikan kerak buku, itu enggak boleh sama Ananda. Meskipun tidur siang, tidur malam, itu selalu dibacakan buku. Jadi kalau Bunda harap bisa setiap hari. Untuk waktunya tergantung Ananda siapnya itu kapan. Tapi insya Allah saya yakin Mbak Ara itu ketika Mama membacakan buku pasti Ananda mau. Nah itu tadi, pilih buku-buku yang menarik ya, gambar-gambarnya menarik, mungkin dalam bentuk komik ya. Komiknya kan kita pilih komik yang berilmu pengetahuan. Insya Allah sekarang sudah banyak. Kalau biasanya kita kan tahu komiknya itu komik Korea ya, kisah-kisah seperti itu. Tapi sekarang tuh banyak kok komik-komik yang Islami juga. Kalau seperti itu Mama Ara. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah sudah dijawab sama Bunda Atin. Jadi sekali lagi kalau pengalaman dari tantangan 30 hari membacakan buku yang para peserta sampaikan itu tidak ada yang menyampaikan anaknya bosan untuk dibacakan, tapi malah banyak yang menyampaikan jadi anaknya ketagihan untuk dibacakan. Dan ini yang menjadi kami semakin semangat untuk menjalankan program ini ya. Ini sudah masuk di batch kedua, jadi gelombang kedua setelah beberapa pekan yang kemarin kita sudah memvisuda untuk peserta di batch pertama. Dan batch pertama akhirnya ikut ke batch kedua karena juga anak dan orang tuanya ketagihan untuk membacakan buku. Masya Allah. Ini adalah mungkin ikhtiar kita memang ayah bunda. Yakin, saya sangat yakin ya. Sebenarnya semua anak itu sangat suka dengan buku, sangat suka membaca buku. Cuman kadang kita yang mematikan fitrahnya. Jadi kita yang kadang merasa capek mungkin ya, kadang kita merasa malas,
karena banyak pekerjaan memang ya secara manusia memang seperti itu. Sehingga kebiasaan itu kemudian tidak sampai kepada anak-anak kita. Kembali saya juga akhirnya pengalaman saya pribadi juga seperti itu. Sampai sekarang anak saya kelas 5 itu juga masih minta saya untuk membacakan buku. Ya berawal dari itu, dari saya membiasakan diri untuk membacakan buku. Jadi tadi berarti menurut Bunda Atin harus setiap hari ya Bunda ya, tinggal nanti bagaimana kita memilih waktu yang pas, terus kemudian buku yang menarik, ini seperti itu. Sehingga anak-anak merasa nyaman untuk kita bacakan. Dan waktu yang pas itu biasanya mau tidur ya, kalau anak-anak itu suka membacakan minta dibacakan buku itu ketika mau tidur, seperti itu. Adakah lagi pertanyaan ayah bunda semua? Masih ada 1 atau 2 pertanyaan, boleh jika ada kami persilahkan. Sambil nanti kalau ada pertanyaan monggo langsung raise hand atau langsung open mic ya, supaya kita tahu. Ada Bunda Siti Aisyah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sharingnya pagi ini. Memang sangat sulit rutin membacakan buku untuk anak. Apalagi saya kurang suka membaca, tapi tetap semangat mencoba terus dengan melihat yang dicontohkan Bunda Atin. Insya Allah kita saling menyemangati, Bunda, ayah Bunda. Jadi kita memang istiqomah itu katanya berat gitu ya, tetapi insya Allah dengan bersama-sama kita akan menjadi ringan. Nah ini yang kemudian program dari 30 hari orang tua membacakan buku ini dalam rangka supaya kita ringan melaksanakan tantangan ini. Sambil menunggu yang mau bertanya, silahkan ayah bunda. Ada Bunda Rana. Bunda, jika salah di awal metode yang dipakai sehingga anak merasa membaca itu susah dan berat, nah bagaimana solusinya? Monggo Bunda Atin. Bismillah. Metodenya salah di awal. Nah, coba salah di awalnya ini kira-kira salah gimana, Mama? Nah, sudah dicoba berapa bulan? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Coba Bunda Rana. Jadi metode di awal itu mungkin bukan per suku kata yang dipakai. Jadi ya yang dipakai. Apalagi kan sekarang anak sudah tidak sekolah ini hampir 2 tahun lebih, gitu ya. Hampir 2 tahun lah kita anak sekolah. Otomatis kan informasi dari sekolah yang didapat tidak banyak yang terserap gitu. Karena memang metodenya tidak tatap muka. Nah, saya maksudnya ini sekarang ini anak ini sudah bisa membaca. Cuman cara membacanya itu masih tidak cepat. Artinya tidak bisa membaca dengan, maksudnya menyesuaikan irama, menyesuaikan membaca titik koma, seperti itu Bunda. Tapi masih terkesan mengeja. Tapi sebenarnya ketika kita fokus, dia bisa membaca. Tapi ketika sekolah daring, mic-nya dinyalakan, terus kemudian kita minta dia membaca di depan banyak orang, itu dia terkesan kurang percaya diri. Sehingga membacanya seperti terbata-bata dan tidak lancar. Gitu Bunda. Bagaimana ya membuat dia mungkin juga lebih menumbuhkan percaya dirinya sama membuat dia jadi membacanya itu bisa lebih lancar gitu Bunda. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bunda Rana. Insya Allah sudah bisa saya tangkap pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang mungkin ya dulunya berarti metodenya metode mengeja. Juga dihambat lagi dengan pertemuannya daring, tidak bertemu tatap muka secara langsung dengan para guru di sekolah. Jadi ini peran orang tua sangat penting. Nah, tapi kalau sudah terlanjur Bunda, sudah bisa baca, tapi belum bisa membaca cepat, karena itu adalah salah satu kekurangan dari metode mengeja. Kalau saya, lagi-lagi kita kembali ke flashback tadi ya, membacakan buku. Nah, jadi kita contohkan aja membaca buku. Misalkan ya, nah Kak, kita baca buku ya bergantian. Mama dulu, nanti Kakak. Karena kan meskipun terkesan mengeja, tapi kan sudah bisa. Nah, seperti biasanya kita sambung ayat itu ya. Nanti Bunda halaman 1, Kakak halaman 2. Adik sama Kakak mau beliin obat buat nenek? Tanya nenek. Khadijah dan Maria mengangguk. Yuk nenek anterin, kata nenek. Nah, di situ kan kita ada jeda. Jadi nanti Ananda akan mengikuti. Misalkan tanda tanya ya, buat nenek. Nah, nadanya kan bagaimana kalau tanda tanya.
Kalau koma bagaimana, kita harus ada jeda. Ya, kita berhenti kalau ada titik. Nah, itu kita contohkan langsung real. Ya, kita memberi contoh. Setelah itu nanti kakak yang baca. Kita amati gimana. Nah, di awal kita jangan jadi polisi ya. Kalau kemarin saya dapat kata-kata baru itu waktu saya memandu Bunda Konita itu, jangan jadi polisi. Keburu diprit. Kak, salah bacanya itu kan koma. Kok kakak terus saja bacanya bla 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 bla. Nah, di situ nanti kepercayaan diri Ananda akan turun. Nah, maka kita amati saja pelan-pelan. Nanti kalau kita sudah bisa diajak diskusi, karena mungkin berarti usia SD ya, Mama ya? Iya, betul, Bunda. Iya, SD. Jadi usia SD insya Allah sudah bisa diajak diskusi, karena sudah memasuki 7 tahun kedua. Dan itu fitrah belajarnya sudah tumbuh. Nah, di bahasa Indonesia juga mungkin itu nanti sudah ada tanda baca, caranya bagaimana, itu sudah. Tinggal prakteknya, mungkin Ananda teori bisa, tapi prakteknya gimana? Kalau saya langsung aja praktek baca buku. Nanti dia tahu, oh ternyata Mama nih baca itu cepet, bukan dipeper, oh Mama langsung ya di perjalanan. Nah, itu semuanya akan Ananda amati seiring berjalannya waktu. Memang tidak instan ya, karena kata psikolog Bunda Ira itu tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan yang ditulis mie instan saja, itu perlu kita gunting, perlu kita rebus air ya, dimasukkan minyak, bumbu-bumbunya, baru kita racik. Masa langsung sak plastiknya langsung mau ditelan ya. Meskipun itu tulisannya instan loh Mama, ya. Jadi tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Nah, untuk kepercayaan diri Ananda, nah, kita bisa itu menghadirkan baca buku. Jadi membaca buku kita pilih-pilih tokoh-tokoh yang pemberani. Kalau saya ya, mulai anak pertama sampai sekarang itu saya baca buku Berani Seperti Rasulullah judulnya. Jadi misalkan ada apa-apa ke dulu, kan adik berani seperti Rasulullah. Bahkan Mas Idris itu dulu, ini kebiasaan manggil Mas ya. Jadi anak saya yang pertama itu dulu TKA, itu waktu saya temanya itu tema perpustakaan, waktu itu saya cuti melahirkan, ya jadi saya enggak ikut. Nanti dikira berani, wong itu sekolahnya bundanya ada di situ, enggak. Ketika itu saya saya cuti melahirkan adik, itu Ananda di sini tuh bingung milih buku karena tugasnya dari Bunda Titin adalah membawa buku yang disukai untuk dipresentasikan di depan. Itu Ananda bingungnya apa? Semua buku dia seneng. Jadi buku itu bingung milih. Besok mau bawa ini Bunda, mau bawa Bijaksana, mau bawa ini, mau bawa ini. Nah, terus saya bilang, yang gampang aja, coba cari Berani Seperti Rasulullah. Kalau masih malu-malu saya bilang lagi, Mas kan berani. Rasulullah aja berani perang, berani berdakwah di depan orang banyak. Mas cerita di depan berani, kan itu teman-teman, itu bu guru. Nah, seperti itu. Jadi kita carikan aja banyak membacakan kisah-kisah ya atau cerita-cerita tentang orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri atau keberanian. Bisa juga dengan kisah Nabi Daud. Kalau saya itu juga ya, kan dari kecil sudah berani. Nah, aduh Bunda nggak ngefek kalau kita ngasihnya hanya sekali 2 kali. Lagi-lagi kita kembali tidak ada yang instan ya. Lalu kita beri apresiasi ketika Zoom. Ditanya gurunya, Ananda sudah berani raise hand mungkin. Nah, Ananda sudah berani menyalakan speakernya. Itu setelah Zoom kita apresiasi. Masya Allah, kakak tadi hebat loh. Sudah berani nyalakan speakernya. Sudah berani angkat tangan. Wah, kakak hebat, besok lebih hebat. Nah, kita bandingkan dengan Ananda sebelumnya. Jangan bandingkan dengan saudaranya atau bahkan anak tetangga. Itu loh anaknya Bunda Atin katanya berani maju di depan. Kok kamu nggak berani sih Kak? Beda ya. Jadi kita membandingkannya dengan Ananda yang sebelumnya dan yang sesudah. Terus besok ketika Ananda turun, ketika ditanya gurunya kok nggak mau jawab, nah boleh kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Loh, kakak kemarin kan sudah hebat, sudah berani. Kenapa hari ini belum berani lagi? Besok berani lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak itu butuh pengakuan, butuh apresiasi. Mama, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Masya Allah, makasih ya Bunda. Terima kasih. Sama-sama Mama Rana. Baik Ayah Bunda, dari jawaban dan pertanyaan yang disampaikan Bunda Atin tadi,
yang saya garis bawahi bagaimana anak-anak kemudian senang membaca gitu ya. Itu kita salah satunya harus bisa memfasilitasi dengan buku-buku yang menarik, yang sesuai dengan usia anak-anak kita, usia anak PAUD, anak-anak balita, seperti itu. Yang itu semua akhirnya membuat anak tidak bosan untuk membaca, tetapi malah minta untuk dibacakan, atau bahkan membaca sendiri. Nah, kami dari Komunitas Cinta Anak akan membantu ayah bunda semua untuk menghadirkan buku-buku seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Atin, gitu ya, dengan cara yang mudah, dan kami siap membantu untuk ayah bunda yang ingin tahu apa saja bukunya, mungkin bagaimana cara menghadirkannya, boleh tulis di nomor di kolom chat Mama dan nomor WA-nya, untuk kemudian kami akan membantu Japri ya, lewat kami Japri untuk kemudian kami informasikan lebih lanjut. Jadi silakan bagi ayah bunda semua yang ingin menghadirkan buku-buku yang pilihan yang tepat ya untuk anak-anak usia TK, usia PAUD seperti itu, kami akan siap membantu. Silahkan menuliskan nomor nama dan nomor WA-nya di kolom chat untuk kemudian kami follow up seperti itu. Sambil menunggu nanti ada yang menuliskan di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bunda Atin. Bunda, Ananda kurang memahami pelajaran bahasa Jawa. Apakah saya harus sering membacakan buku bahasa Jawa? Seperti itu. Silakan Bunda, gimana? Nah, iya Bu, bahasa Jawa ya. Saya sendiri kalau nulis Jawanya tidak bisa ya. Jadi sama, anak saya yang pertama ini kan dapat bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, sama-sama bahasa asing. Dia sering cerita kalau bahasa Inggris itu sulit. Terus dari 3 bahasa asing itu mana yang Mas seneng? Nah, yang disenangi ternyata bahasa Arab. Ini mendarah banget ini keturunan ayahnya ya. Nah, bagi Ananda yang kesulitan, mungkin kita harus cari tahu dulu apakah bahasa ibu sudah dikuasai, nggih. Terus bahasa kesehariannya itu apa yang dipakai, ya. Insya Allah kalau bahasa Jawa, Jawa Ngoko ya, ini kalau saya bilang bahasa Surabayaan. Nah, itu insya Allah anak-anak sudah paham. Mungkin yang Ananda kesulitan di kromo inggil ya Mama ya. Jadi kok Ananda, saya mungkin Bunda Nuril ya, yang pengalaman kemarin kita di sekolah ya Bunda Nuril ya, mendapat soal itu bahasa-bahasa yang kromonya itu halus karena strata bahasa Jawa itu sangat banyak. Untuk usia yang sejajar itu ada sendiri, yang lebih rendah ada sendiri, di atas kita ada sendiri, misalkan ke orang tua ada lagi. Untuk yang lebih tinggi ya, seperti priai, bahasa priai gitu sudah berbeda lagi. Nah, gimana untuk Ananda Bunda bisa? Boleh kalau Mama memang punya buku-buku cerita bahasa Jawa. Tapi kalau saya sendiri ya lebih ke memahamkan aja ya. Kalau memang kita ini orang Jawa dan harus mempelajari bahasa Jawa. Meskipun itu sulit bukan berarti nggak bisa. Insya Allah ini sama dengan bahasa Inggris juga ya, dengan bahasa Arab, jadi bahasa-bahasa asing. Sebenarnya nggak apa-apa, semua proses. Kalau Ananda masih kelas 1, kelas 2 semuanya masih proses. Ananda nanti akan bisa dengan berjalannya waktu, yang penting kita mau belajar. Yang penting ayah bunda semuanya bahasa ibu harus dikuasai dulu. Nah, baru nanti misalkan bahasa Jawanya begini, nanti kita gampang menyampaikan. Misalkan bahasa Jawanya apa ya? Saya juga kok nggak pinter ya mau ngasih contoh bahasa Jawa, limo gitu. Misalkan limo gitu. Nah, kalau Ananda sudah fasih kan, limo itu berarti angka 5. Nah, kita sudah paham mentranslate ke bahasa ibu. Nah, mungkin kendala kita bahasa ibu belum banyak dikuasai anak, atau bahkan kosakata anak kita dengan bahasa ibu itu masih kurang. Jadi ketika kita menjelaskan bahasa Jawa ke dalam bahasa ibu yang mungkin Mama semuanya pakai bahasa Indonesia, itu akan kesulitan. Ya, itu kalau dari segi bahasanya ya Mama ya. Tapi kalau dari tulisan apa namanya? Tulisan Jawa, itu saya sendiri belum mampu. Jadi saya sering minta bantuan Bunda Titin, ini yang Jawa tulen. Kalau saya Jawa enggak Jawani. Jadi saya pernah juga diminta teman gitu, mungkin dikira saya yang seneng baca bisa gitu ya. Bunda Atin saya minta tolong ini dituliskan Jawa gitu. Saya enggak bisa.
Saya teruskan ke Bunda Titin yang memang bener-bener ini Jawanya ya. Saya minta tolong ke Bunda Titin. Itu untuk nulisan Jawa Hono Coroko itu Mama nggih. Kalau itu memang harus butuh belajar, teliti ya. Kalau Mama misalkan itu mau bacakan kitab ya, mungkin itu ada di pelajaran sastra saya, namanya pelajaran filologi. Ya, jadi itu naskah-naskah kuno, tulisan-tulisannya begitu. Nah, itu tapi kan kita belum mampu. Jadi kalau hanya untuk mentranslate dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kalau Bunda sarankan kita translate saja, itu memudahkan. Dan yang dipastikan Ananda sudah menguasai bahasa ibu. Tentunya kita juga menguasai, kita yang harus belajar. Misalkan kita sendiri bahasa itu soalnya itu kita tidak ngerti, ya bagaimana kita bisa menjelaskan ke anak. Makanya kita itu selalu dituntut untuk belajar, belajar, dan belajar. Mungkin zaman dulu parenting itu tidak perlu. Bunda, saya lo bisa jadi dosen, bisa jadi dokter. Tapi orang tua saya dulu tidak pernah ikut parenting. Iya, itu dulu. Tapi untuk era-era sekarang, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus terus belajar. Karena anak kita itu pergerakannya tambah cepat. Kita jangan kalah cepat dengan mereka. Insya Allah seperti itu, Mama. Mama siapa? Mama Zeze ya. Jadi ini kakak ya yang SD. Mungkin tidak banyak membantu dari jawaban Bunda. Belum legoplong gitu ya. Pada intinya kalau mungkin ya membacakan itu ya Bunda Atin ya. Jadi bisa juga mungkin dicoba membaca buku bahasa Jawa ya memang. Ya. Ya, jadi mengenalkan bahasa ibu kepada anak kita, bahasa ibu kita karena kita ada di Jawa berarti ya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pastinya seperti itu. Dan itu semua kembali kepada kebiasaan kita membacakan buku kepada anak-anak. Baik, sekali lagi Ayah Bunda, mungkin ada yang penasaran dengan buku-buku yang sudah disampaikan oleh Bunda Atin tadi. Dari Sigma Daya Insani kami sangat bisa membantu Ayah Bunda untuk menghadirkan buku-buku ini di rumah Ayah Bunda semua. Kita ada 10 produk ya, 10 produk dan ada buku yang khusus untuk balita usia TK, usia PAUD ya. Ada buku Balita Berakhlak Mulia, ada buku Ada Rasulullah di Rumah Kami. Yang terbaru adalah ada Allah di Rumah Kami. Seperti itu. Jadi buku-buku itu insya Allah sudah dicetak semenarik mungkin sehingga anak-anak insya Allah tidak akan mudah bosan untuk membacanya, bahkan minta-minta dibacakan lagi seperti itu ya, seperti yang putra-putrinya Bunda Atin tadi lakukan seperti itu. Silahkan barangkali ada yang ingin kami berikan informasi lebih lanjut boleh meninggalkan nama dan nomor WA-nya di kolom chat. Nanti insya Allah akan kami hubungi melalui Wapri, insya Allah seperti itu. Baik, silahkan. Atau mungkin masih malu-malu Bunda Atin, kalau biasanya, kalau pengalaman kami gitu ya, kalau belum ada yang memberikan contoh itu biasanya malu-malu. Gitu. Tapi nanti mungkin bisa langsung bertanya kepada Bunda Atin seperti itu ya. Bunda, buku apa saja sih yang menarik atau cocok untuk anak-anak saya? Mungkin seperti itu. Insya Allah nanti Bunda Atin akan memberikan rekomendasi yang menarik gitu ya, seperti itu. So, ada Bunda Fitri, ada Bunda Desi. Masya Allah, monggo dilanjutkan. Bunda Atin sebelum kita akhiri, boleh closing statement atau mungkin pesan singkat yang ingin Bunda Atin sampaikan kepada para ayah bunda di sini. Bagaimana kemudian kita itu mempunyai habit atau kebiasaan yang baik, yaitu membacakan buku seperti itu. Sambil dilanjutkan, boleh monggo Bunda untuk menuliskan nama dan nomor WA-nya. Terima kasih Bunda Diana. Jadi ayah bunda semua, untuk membangun kecintaan membaca itu sekali lagi bukan sesuatu yang instan. Ya, jadi tadi kita setelah anak kita sudah bisa membaca, kita mempunyai tugas berat selanjutnya, yaitu bagaimana terus mengistiqomahkan anak-anak kita itu cinta membaca. Salah satunya bagaimana caranya? Dengan memfasilitasi Ananda dengan menghadirkan buku. Kalau anak kita disuruh cinta membaca tapi tidak ada medianya, ya itu sama saja dengan bohong ya kalau kata kerennya. Lah jadi sekali lagi, tapi membeli buku atau menghadirkan buku itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan finansial seseorang.
Ya, jadi ada dosen saya yang doktor, seorang penulis, ya, beliau mengatakan dalam seminar-seminarnya, jadi keinginan atau kemampuan membeli buku itu tidak ada kaitannya dengan finansial seseorang. Bisa juga itu orang kaya raya yang mungkin dengan uangnya gampang membeli buku untuk memfasilitasi anak-anaknya membeli buku, tapi tidak ada kemauan. Jadi dia memilih untuk beli gadget, ya. Bahkan tab-tab untuk anaknya itu khusus untuk mainan khusus, untuk Zoom khusus. Saya ada loh yang bilang begini, TKB itu siapa ya, lirik-lirik. Nah, ada yang bilang gitu. Setiap hari ternyata setiap hari Minggu itu beli mainannya itu di TP. Beli mainannya itu di supermarket yang menurut saya harganya wow. Ya, tapi ketika melihat angka buku mungkin yang saya pegang ini harganya, saya lupa tapi ya, karena saya mencicil ya Bunda Diana ya. Saya lupa harganya, tapi bisa untuk beli HP dengan RAM, mungkin RAM 4, RAM itu ada berapa sih ya? Mungkin bisa untuk beli HP RAM 4 atau bahkan lebih mahal buku saya ini. Apakah saya banyak uang? Tidak. Tapi buku inilah yang akan saya wariskan ke anak-anak. Buku inilah yang akan menjembatani anak-anak saya bagaimana cinta membaca, dan yang utama dia akan mengenal Allah, akan mengenal Rasulullah. Ya, jadi ya memang saya harus berpuasa kalau saya bilang ya, saya harus mengencangkan ikat pinggang. Mungkin ada pos-pos yang harus saya kurangi. Mungkin biasanya makan ayam, saya beli telurnya saja, kan sekarang sedang murah telur. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kemampuan membeli buku itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan finansial. Kita niatkan itu adalah investasi untuk pendidikan anak-anak kita. Dan salah satu ikhtiar kita lebih dari untuk cinta membaca, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah seperti itu Bunda Diana. Terima kasih. Terima kasih Bunda Atin atas materi, sekali lagi materi yang sangat luar biasa. Kesimpulan yang terakhir yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Bunda Atin adalah bagaimana kita memberikan warisan ilmu ya Bunda Atin ya. Jadi bukan hanya warisan uang, tetapi yang lebih penting adalah warisan ilmu. Dengan ilmu insya Allah semuanya akan lebih baik ya, semuanya akan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan ini yang kemudian harus kita mulai biasakan bagaimana kita memberikan warisan itu warisan ilmu. Salah satunya ya memfasilitasi anak-anak kita dengan buku. Kalau kata Bunda Konita, buku terus seperti itu ya. Pokoknya semuanya itu dikaitkan dengan buku, sampai kemudian kalau kita memberikan oleh-oleh gitu ya, oleh-olehnya juga buku seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ya, betul. Semoga materi yang sudah disampaikan Bunda Atin tadi bisa kita terapkan dalam keluarga kita, ayah bunda, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi lebih dari itu yaitu mencintai, cinta buku, cinta baca, dan otomatis insya Allah cinta ilmu. 3 cinta ini yang kemudian harus kita hadirkan kepada putra-putri kita supaya kelak keluarga kita menjadi keluarga yang sukses dunia dan akhirat ya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, saya sekali lagi ingin mengajak ayah bunda semua, monggo yang ingin berkenan menghadirkan buku-buku dari Sigma Dai Insani boleh tulis nama dan nomor WA. Nanti insya Allah akan kami berikan informasi yang lebih lanjut. Dan kami juga mengundang ayah bunda semua untuk mengikuti tantangan dari KCA, yaitu 30 hari orang tua membacakan buku. Insya Allah sudah banyak testimoni positif yang merasa terbantu dengan tantangan ini. Dan kami mengundang, jika ada yang berkenan, silakan juga menuliskan nama dan nomor WA-nya di kolom chat. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi selaku MC dan moderator pada acara kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada TKIT Ashifa, Bunda Titin, dan segenap guru dan karyawan yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk bersilaturahmi di TKIT Ashifa. Semoga ini bisa menjadi amal solih kita di hari ini. Baik, marilah ayah bunda kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Bu Diana. Terima kasih. Mbak Atin.